7 masjid unik di Indonesia. Assalamualaikum jamaah. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pastinya Indonesia memiliki banyak masjid. Nah jamaah, meskipun fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah, namun masjid juga bisa dijadikan sebagai salah satu tempat wisata religi loh. Selain masjid mempunyai nilai bersejarah, ternyata ada masjid-masjid yang unik dengan keindahan arsitekturnya. Nah jamaah, daripada penasaran, yuk kita bahas 7 masjid unik di Indonesia. Pertama adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini dinobatkan sebagai salah satu masjid yang memiliki arsitektur terbaik di dunia loh jamaah. Kira-kira apa ya yang membuat masjid ini menjadi unik? Ternyata letak keunikannya ada pada atapnya yang menyerupai desain gonjong khas atap rumah gadang Minangkabau. Selain itu, interiornya juga dihiasi dengan desain batu hajar aswad dan Asmaul Husna berwarna keemasan. Kedua adalah Masjid Al-Irsyad Bandung. Ternyata masjid ini tidak mempunyai kubah yang umumnya ada pada masjid-masjid biasa loh. Desain masjid ini yang dibuat hampir menyerupai Ka'bah dan jika dilihat lebih teliti akan terlihat celah-celah lubang di masjid bertuliskan syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selain itu juga terdapat 99 lampu yang sesuai dengan jumlah Asmaul Husna. Ternyata masjid ini juga pernah mendapat nominasi The Best 5 World Building of the Year loh jamaah. Yang ketiga, Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya. Jika lihat pertama kali, pasti jamaah tidak akan sadar kalau bangunan ini adalah sebuah masjid. Tampilannya seperti kelenteng dengan dominasi warna merah khas Tionghoa, pasti bikin orang yang melihatnya tertipu dan mengira bangunan ini adalah sebuah kelenteng, bukannya sebuah masjid. Di sisi kanan masjid terdapat sebuah relief wajah dengan pemandangan alam Indonesia di belakangnya. Juga terdapat kapal yang besar lengkap dengan kolam dan air terjun mininya. Kapal tersebut diibaratkan sebagai kapal Laksamana Cheng Ho yang sedang berlayar di Samudra Pasifik. Nah, jamaah di rumah juga ketipu nggak nih pas lihat masjid ini? Masjid unik di Indonesia keempat adalah Masjid 99 Kubah Makassar. Nah, kalau tadi ada masjid yang nggak pakai kubah, kali ini ada masjid yang punya kubah banyak banget loh jamaah. Dengan keindahan kubah-kubah kecil menjadikan masjid ini sebagai salah satu wisata religi yang unik di kota Makassar. Ternyata arti dari 99 kubah itu adalah menunjukkan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Dan letak dari masjid ini berdekatan dengan Pantai Losari loh jamaah. Jadi cocok juga dijadikan tempat ngabuburit melihat sunset pas berbuka puasa. Yang kelima, Masjid As-Safitun Najah Semarang. Wah, kalau lihat masjid ini pasti langsung kebayang kapalnya Nabi Nuh kan jamaah? Yap, benar banget. Masjid ini memang didesain persis seperti kapal Nabi Nuh yang sedang mengapung di air. Wah, apakah pada saat kita masuk ke masjid ini kita akan merasakan suasana seperti di kapal Nabi Nuh? Yang keenam, salah satu masjid unik di Indonesia adalah Masjid Agung Tuban. Siapa nih yang tahu pesona negeri 1001 malam? Yaps, masjid ini bisa memancarkan warna-warna yang indah layaknya seperti negeri 1001 malam loh jamaah. Nah, siapa sangka Masjid Agung Tuban ini menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia yang menjadi saksi bisu keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Nah, masjid yang unik selanjutnya adalah Masjid An-Nurumi. Masjid ini sering dijuluki Masjid Permen. Bisa dilihat dari segi arsitekturnya yang berwarna-warni seperti lollipop, menjadikan masjid ini sebagai salah satu masjid yang unik di Indonesia. Ternyata masjid ini terinspirasi dari Istana Kremlin di Rusia. Gak salah kalau masjid ini juga disebut sebagai Istana Kremlinnya Sleman.
Nah, itu dia jamaah 7 masjid unik yang ada di Indonesia versi Islam itu indah. Bisa jadi opsi nih buat jamaah berwisata religi atau sekedar ngabuburit nungguin waktu berbuka. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah tadi sudah banyak banget ilmu yang bisa kita dapat. Terutama untuk wanita nih, tapi buat laki-laki juga perlu nonton. Karena ini siapa tahu ilmu buat istrinya, buat orang tuanya, buat anak-anaknya nanti. Masya Allah. Baik kita lanjut pembahasan kita hari ini. Saya mau ke Ustazah Nada dulu. Iya. Ustazah mohon izin nih. Saya mau bertanya nih, ketika wanita haid di bulan Ramadan wajib untuk batal puasa. Nah, bagaimana hukumnya apabila wanita mengkonsumsi pil penunda haid pada bulan Ramadan dengan tujuan agar tidak haid selama bulan puasa. Nah, ini hukumnya bagaimana nih Ustazah? Iya. Mohon penjelasannya silakan Baik, Ustazah. terima kasih Mas Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Wanita pasti menginginkan ketika di bulan suci Ramadan puasa penuh. Dengan bisa berpuasa penuh maka bisa menjalankan ibadah juga secara sempurna. Ya, dari awal sampai dengan akhir. Tapi memang ada yang tidak bisa kita hindari, yaitu seorang wanita kedatangan bulan. Datang tamu tak diundang, yaitu haid. Dan ini adalah semuanya sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini memang sudah qadarullah dan ini sudah memang ketentuan dari Allah, maka apabila menundanya ini ada kemakruhan dalam melakukannya. Jadi ketika seorang wanita ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah di bulan suci Ramadan, ingin sempurna, enggak pakai bolong, pokoknya 1 bulan itu puasa penuh, lalu gimana nih ikhtiarnya pakai pil. Nah ini memang ada berbeda pendapat ulama, tapi ada sisi kemakruhan dari meminum pil menunda haid dengan tujuan agar bisa mendapatkan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena baginda Rasul itu pernah mengingatkan kepada kita, la dharara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Artinya apa? Ini memang ketika kita minum pil ini harus juga dikonsultasikan kepada yang ahli yaitu dokter. Yang dikhawatirkan minum ini adalah sesuatu yang bisa membahayakan. Tentu konsultasi harus nomor 1. Tapi yang kita sandarkan lagi bahwasannya ada rukhsah, ada keringanan bagi sesiapa wanita yang sedang haid, kemudian juga yang sedang hamil, menyusui, nifas, yang sedang udzur untuk tidak berpuasa. Dan Allah itu senang Mas Mikdad ketika rukhsahnya ini dikerjakan. Allah senang rukhsahnya apabila dikerjakan, sebagaimana Allah senang apabila hal-hal yang diharamkan ditinggalkan. Jadi ketika ada rukhsah bagi seorang wanita yang sedang haid untuk tidak berpuasa, maka jalankanlah secara normal. Jadi nggak usah pakai minum-minuman, kita nggak usah pakai minum pil atau penunda, niatkan saja semuanya secara normal karena insya Allah yang normal itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan kemanfaatan. Yang dikhawatirkan tujuannya pengen ibadah full 1 bulan penuh tapi akhirnya ada dampak di kemudian hari. Kecuali ada kemaafan. Apabila seseorang menggunakan pil penunda haid, misalnya dia mau berangkat umroh, dia mau berangkat haji. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan uang yang tidak sedikit, berkaitan dengan waktu, dan juga berkaitan dengan jarak. Karena kita kan di Indonesia atau jauh dari negeri Arab, jauh dari Makkatul Mukarramah, jauh dari ketika kita mau melaksanakan ibadah haji tentu waktunya juga sangat jauh. Oleh karenanya itu ikhtiar itu masih dimaaf. Jadi jamaah sekalian bagi para wanita ketika kita sedang datang bulan dalam di bulan suci Ramadan, ya itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Oleh karenanya tetaplah kita menjalankan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Insya Allah tidak berkurang kok pahala yang sudah Allah siapkan seperti tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan kepada kita. Masya Allah, jadi kalau bisa normal dan karena Allah juga maha mengerti ya pasti dimudahkan oleh Allah ya. Betul. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah penjelasannya. Sama-sama. Baik Ustadz Maulana, tadi curhatan saya gimana nih? Saya jadi kemarin sempat ngeliat tuh Isa lagi nyicipin makanan belum waktunya buka. Nah itu gimana hukumnya tuh?
Mungkin bisa jadi dia lupa kalau dia puasa. Oh gitu ya. Bisa jadi. Waduh. Tapi tidak mungkin juga kan dia bikin takjil. Iya itu dia. Nah gimana tuh hukumnya? Silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazana dan Ustazam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan buat wanita yang hebat, yang bisa semangat. Laki-laki itu terima beres. Istrinya masak. Bangun lebih awal jam 1 untuk masak. Setelah disiapkan makanan, baru kasih bangun suami. Enak banget. Dengarkan baik-baik. Perihal tentang wanita yang menyicipi makanan. Lihat dulu posisinya. 1. Menyicipi makanan di saat berpuasa hukumnya makruh. Maksudnya? Tapi ada caranya. Bukan ambil 1 sendok nyicip. Itu batal itu. Itu mah batal dong. Ada tekniknya. Saya sudah katakan tadi di segmen sebelumnya. Batas puasa di bibir. Maka pada posisi ini lidah dikeluarkan melewati bibir. Coba diperhatikan. Lidah dikeluarkan. Coba Mas Bigdat. Baik. Ya, coba praktek dulu. Ya. Coba keluarin. Coba bisa di zoom. Jangan dulu. Ya Allah tenang aja kali. Ya. Jadi lidahnya melewati bibir. Lalu ujung bibir itulah yang mencoba makanan. Di ujungnya. Rasanya. Jadi setelah dicoba dilap. Barulah lidahnya dimasukkan ke dalam. Jadi hanya untuk menyicipi. Bukan mencoba. Nyobain rendang. Kalau mencoba batal. Oh. Kan cuma mau mengetahui rasanya gimana. Maka yang digunakan adalah ujung bibir. Jadi ujung lidah. Ustaz. Ujung lidah kebalik. Ujung bibir lagi. Ujung lidah. Jadi ulangi. Ujung Dikeluarkan lidahnya. Jadi ujung lidah inilah yang mencoba. Setelah dicoba maka dihapus. Kemudian masukkan. Itu tidak batal. Baik. Tapi tetap hukumnya makruh dalam menyicip. Cuma kita dilihat dulu. Apa yang mau dilihat dulu? Jikalau membahayakan puasa karena dia tidak ahli. Lebih baik hindari. Karena dikhawatirkan nanti batal puasanya. Karena ada rasa yang masuk nanti ke dalam. Kemudian bisa jadi sunnah bagi sosok istri yang mau membahagiakan suaminya. Aku mau membahagiakan suamiku. Suamiku itu kasihan banget. Boleh. Dan jadi wajib. Wajib kalau itu adalah pekerjaannya. Contoh koki. Koki itu koki masakan. Ini kan ini pekerjaannya dia. Bisa terancam pekerjaannya, bisa membahayakan kehidupannya. Maka dia wajib mencicipi, kalau tidak rusak semua segala-galanya. Karena dia yang sebagai koki penanggung jawab. Cuma tetap teknik yang digunakan adalah seperti itu. Paling bagus pakai takaran lah. Takaran ini gulanya sekian, gulanya sekian. Jadi tidak tanpa dicicipi sudah tahu. Karena sudah ada takaran. Sekarang udah zaman canggih kok. Jadi atau bisa menggunakan nyicip, boleh. 1 sendok, 1 gelas, boleh dicicip. Caranya menggunakan wanita yang tidak puasa. Mana ada yang tidak puasa? Minta tolong, coba dicicipi. Enak enggak ya? Betul, jadi bisa ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang terpaksa maka hukumnya tetap kembali lagi. Hukum dasarnya bisa membahayakan puasa kita. Maka hukumnya makruh. Maka dalam hal ini kita lebih menjaga bentuk kehati-hatian dalam berpuasa. Atau enaknya itu kita siapin makanannya sebelum imsakan ini untuk bekalnya. Jadi sudah diatur takarannya. Jadi insya Allah orang yang ahli saya rasa udah biasa. Waduh ada tekniknya ya luar biasa. Jadi ternyata banyak juga ya keistimewaan wanita di bulan puasa ini. Karena pahalanya banyak kalau wanita itu bisa melakukannya. Menarik itu. Harusnya Masya Allah banyak banget. Banyak banget Iya. keistimewaannya ini luar biasa. Ya. Kenapa sih Mikdad? Lah, perasaan itu gimana? Mikdad tuh kayak tertarik banget gitu. Apa sih? Tertarik jadi wanita? Enggak dong Ustadz. Aduh bukan kayak gitu. Duh Ustadz ini. Ya iyalah kenapa? Bukan maksudnya bukan kayak gitu. Nanti aku jelasin. Tapi mungkin setelah yang satu ini ya. Tertarik. Bukan. Wanita. Isen! Bukan. Jangan. Pokoknya nanti dijelasinnya. Pokoknya jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Jangan-jangan. Aduh Ustadz bukan kayak gitu.